شاء قادر جل سمع رمضان وشمع أسد بن عبد الله اللهم بين بين ربا وبروح الشيخ الذين صلى الله عليه وسلم وجل محمد شيخنا جميع الأسماء والصفات وأبنائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤمنين وعلمنا وبشيخنا شمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukhrina wa barakatina wa maulana Muhammadan nabiyyi kalamillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في حديث القدسي أنا جليس من ذكرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المحدث لأنها أفضل علم فريدة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu di masjid al-muhajirin mudah-mudahan senantiasa dapat mencurahkan rahmat dengan kita sabarkan. Segala dosa kesalahan kita mohon diampuni Allah Taala, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Dan kita selamat dunia selamat akhirat. Dan kita selamat dunia selamat di barzakh, dan kita selamat di akhirat khususnya kita mengisahkan azab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berdatang calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Imam Ghazali nama Sayyidina Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Sayyidina ini mengarang kitab namanya Bidayatul Hidayah. Ini kalau bahasa kita panduan amalan harian untuk hati kita, supaya setiap perbuatan kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada amalan harian yang kita gawi tapi kan bernilai apapun karena kaitan niatnya. Ada amalan harian tapi kita menjadikan satu nilai pahala karena yang datangnya niat di dalamnya. Jadi kebiasaan yang kita kerjakan bila disertai dengan niat, maka akan menjadi tambahan amal kita. Kalau kita kerjakan tanpa niat, itu tadi kita mendapatkan tadi akan bahasa kita cuma kebiasaan, tidak ada nilai di dalamnya. Kayak kita dia sembahyang bagus mengalah, tapi kita berniat ke dalam lain. Begawi itu bagus mengalah. Apa kita ada berniat, itu namanya kebiasaan aja. Tapi bila Anda niat, Anda turun sengaja aku hendak begawi untuk memberi nafkah anak biniku karena ya Allah. Mati ketika di jalan misalnya mati syahid
siksa kubur. Tapi jangan sudah tahu kan pahaman berapa jam di kendaraan dan sepanjang jalan mulai turun berapa jam jadi gas berat. Nah ini mana harus artinya jadikan kebiasaan kita bernilai di sisi Allah dengan sisipannya. Nah sisipannya. Lalu di sini ujar Imam Ghazali radhiyallahu anhu, adab itu sangat menentukan nilai di sisi Allah. Ilmu memang imamnya ada, tapi tanpa ilmu kadang mungkin kita mendapatkan perbuatan adab yang bagus. Nah lalu wujudin adab tadi yang pertama Allah Ta'ala berfirman di adab kita dengan Allah Ta'ala. Ujar Tuhan kita ana jani suman zakarani, aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Setiap perbuatan bila di dalamnya mengingat kemuliaan Tuhan ibadah mereka. Ada sesuatu yang bergerak dan dia terkecuali dengan izinnya Allah. Lalu kita memandang setiap perbuatan kemuliaan Tuhan berbedanya baik Allah sedang menolongku dalam berbuat baik. Tapi bila perbuatan kamu baik, maka perbuatan itu menjauhkan diri kita kepada Allah. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, kebaikan dan keburukan itu bertolak belakang. Bila kau berbuat baik, maka kau akan mengejar cintanya Allah dan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi bila kau berbuat maksiat, maka ikam tadi memancing murkanya Allah, memancing marahnya Allah, dan jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi andai kita berada di tengah-tengah ini, kanan ini surga, kiri neraka. Bila dari tengah ini kita berjalan menuju surga dengan amal ibadah, maka kita mengejar cintanya Allah dan mengejar surga, dan jauh otomatis dari neraka. Tapi kita bila berbuat dosa, agar kita di tengah-tengah ini, ibadah jalan, ini menuju surga nih terus. Makin jauh dari neraka, makin dekat dengan surga, menggapai ridhanya Allah. Tapi bila kita berbuat maksiat, sedang kita mendekatkan diri sendiri ke neraka dan menjauhkan daripada surga dan menanjing murkanya Allah. Jadi sebenarnya surga itu pilihan kita. Anak masuk surga kita juga, anak hakim kita juga. Makanya ujar Luqmanul Hakim tadi Quran ada apa? Luqmanul Hakim itu berkata mengatakan sedangkan kamu berbuat maksiat karena kamu memang hendak dengan maksiat, tapi aku nambah memadai sekedar ikam mampu menahan berapa lama ikam di neraka. Bila kau tahan sejam di neraka, silahkan berbuat maksiat 1 jam. Tapi ketahuilah, jangankan 1 jam, 1 menit pun kau ada bakalan tahan dengan neraka. Karena siksa api neraka itu paling ringan bila kita berjejak di batunya neraka. Otak kita menggulat. Nah, dengan menduduk di kompor yang dinyala itu murid aja menggulat. Tapi kalau api neraka diduduki itu otak menggulat yang panasnya. Saking panasnya neraka. Seandainya kita dibakar sekali aja dibuat ke neraka, dijamin beda anak lagi maksiat dan seluruh tubuh anak beribadah. Kita ini nanti mati karena pernah ke neraka. Kalau wani berbuat maksiat, seandainya kita ini terusnya ke neraka, dikubur sama lalang jadi matak sih. Betul keluar dijamin kita beribadah terus. Ada pernah lagi sih ke masjid terus Bapak pernah
masih jadi seandainya kita pernah sekali hanya ada cerita ini bagusnya cerita seseorang ini masuk dalam mimpinya melihat tadi ada kawannya dari dalam mimpi dalam bertemu kawan dalam mimpi kawan di dalam surat Al-Baqarah pada ayatnya Allah ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Lalu bin baca 114 kali lalu bin minta dengan Allah ya Allah rindu dengan yang boleh orang lain lihat di dalam mimpi ulang lihatkan orang dalam mimpi ulang jadi kalau pengen bertemu kita dalam mimpi maknya membawa hanya lompat dia mati saja sebenarnya tak melihat bertemu kayak apa terjadi. Jadi sini melihat di dalam mimpi itu tadi kamarnya itu nyaman benar, nyaman benar. Waktu sini ya Allah, kayak apa kisahnya kan pertama dikubur kisah dan panggilnya aku ada bayang-bayang gimana. Lalu kawan ini kisah. Ketika aku dimasukkan kalian melihat aku mendengar suara azan itu dikumandangkan dan orang yang meninggal mendengar itu kita jauh. Pantas kita minta di situ di dan kita ditalkin karena orang mati itu tajam karena mendengar langkah-langkah orang mengangkatnya kedengaran dekut aku angkat tapak nangisnya tangisan anak tangisan pilih aku mendengar makanya lah jangan menangis dan berlebihan ketika mayat kalau minta gurunya bersih kalau orang kawal pada tabadat ketika orang tadi menangis jangan mendengar tangis lalu aku dibuat dari yang lain aku ditimbun aku ditinggal 7 langkah orang berjalan maka datanglah dari malaikat dan segera bila dia sayang dengan Allah tolong kalau ke inti dari mayat jangan langsung berikan baca lagi yasin baca tasbih dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim karena pernah pada suatu hari Rasul mengamalkan duduk di atas kuburan dan baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah ditanya ya Rasulullah apakah sunnah kita duduk di atas kuburan berlama apa Rasulullah ketika selesai dikubur aku melihat bumi itu berjalan anak menggabit sahabat jadi aku kasihan kepadanya kata Rasulullah maka aku baca dari tasbih mohon kepada Allah supaya bumi itu melebar-lebarkan jangan menggabit awaknya semakin ku baca tasbih semakin luas semakin luas semakin luas semakin luas dan seluas mata memandang itu kan salah satu daripada dari orang membaca ahli tasbih di kuburan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan tasbih itu jangan tasbih kita tasbih pohonnya meringankan azab kubur bila ada di kubur itu rumput walaupun sebut tingginya tadi karena ditiup angin bergoyang bertasbih maka diangkat azab kubur. Makanya dulu di kubur itu banyak rumput di kubur hutan orang tua ada dalam siang-siang juga. 2 meter tingginya sudah bulan isinya tinggal sekali mana bagusnya kamar yang paling bagus ke kubur ini membawa kamar mulai rumah jangan ambil gambar orang di kuburan ini dia kubur udah model kamar orang dingin ya begini aja orang hanya dia orang di sebelah dari kumpulan
pengenalan di sini. Itu juga kubur sini. Mengaji aku dan belajar berjalan. Kubur yang gampang bahwa yang paling bagus kampang ada akarnya. Maksudnya kampang hidup ditanam menjadikan itu tumbuh di situ. Jangan mematah kampang orang, mematah karena takut. Kita berulang sudah kepada kamu datuk di sini, datuk kuburan di sini. Tentu minta kampang. Ini siapa menyamati aku sawah di sini. Orang berdatuk. Ambil bawa mulai ada apa lu kebetulan dari sebulan jangan gue haram kalau yang berbatang besar kayak durian, tiwada jangan ditanam di atas kubur kita harus saja nyiur ditanam rumput di kubur mana mau bisa tanam mana apa rumput mana di bawah sini sama-sama kita pernah dia ada orang minta pindah kuburan itu nyata kuburan itu lawas ya ada tanah ada taitinya tak kandang orang apa dirinya dari banjir sendiri kan jadi tertutup pagar kada kelihatan jadi buka pagar tanya ada kuburan kelihatan kenapa yang paling orang menyarankan dari itu karena di situ di belakang rumah orang itu di orang-orang pas wisi sambungannya tuh nang sepiting wisi tuh kalau mainnya kababuan hari kecil tiap hari di situ bila tempat sampah tempat-tempat bau-bau kan tidak boleh pindah dan di sebelah kuburan ini ada atang atang itu naik namun tanah samintir habis naiknya orang kalau ada mungkin ada akan menimba biji mangga kan karena ya atang itu di bawahnya naik ke atas loncangannya gitu kan kalau ada mainnya beberapa di bawah situ ya Allah aku sedang sampai naik atangnya anaknya kan belum tahu gitu jadi orang paling kada terpulang tahu makanya karena makin itu masuk ke dalam atang lubangnya tuh karena punya di bawahnya kan nah dibayangkan naik ke atas aku mantap badannya takutan kalau mayat di bawah itu kan naik juga tapi kalau di akar situ sini naik bisa tampung salah itu. Nah lalu presiden tadi ketika aku bertanya ketika kamu dikubur pertama maka yang kamu rasakan aku dari mungkar akhir yang sangat membuat takut getarkan. Aku tidak pernah melihat makhluk Tuhan sejelek itu. Yang mungkar itu karena arti mungkar itu karena ketujuh kita melihat. Jadi kan manusia itu ada juga yang jelek ada manusia ada juga malaikat gitu juga menciptakan Tuhan ada yang jelek yang mungkar nakir itu suaranya kayak halilintar nyari kayak apa kayak petir menyambar itu suaranya matanya hitam kira konar rambutnya sampai tumit ini aja apa airnya jalan jadi napasnya tuh kayak angin ribut yang dalam kitab ya ini nang datang di sini aku nih aku orang buka nyaman dalam kitab lain tidak semua pertanyaan itu tapi maklumnya kita karena dengan itu kisahnya orang buku aku angkat di sini ada bisa menjawab lidahmu tahu ku tahu Allah Rabbi tapi ada kawan
Al-yawma akhtimu ala afwahihim, pada hari itu untuk dikunci oleh Allah. Aku tidak bisa menjawab. Maka bila malam pertama di kuburan itu katanya, masa kawasan katanya, Arab buka, waman nabiyuka, waman dinuka, waman imamuka. Lakian binian marab buki, waman nabiyuki, waman imamuki. Binian bencong kawinnya marah kaki ngambil kaki. Jadi ditanya, ya, aku di sini berkata pada menjawab. Ketika aku panik banget karena aku melihat tadi akan secercah cahaya itu terbang menuju kepadaku di sini. Cahaya apa? Orang yang kisah dulu gitu. Sampai itu aku cahaya itu menerangi kuburku dan cahaya itu menjawab Allah Rabbi Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal muslimun wal muslimat ikhwani. Maka malaikat berkata no, no, itulah bagaikan tidurnya pengantin. Aku selamat sih karena cahaya. Dan orang bertanya, antum siapa dia? Nama Nurul Wawilah. Maka berkatalah cahaya datang. Aku salawat yang kau baca ketika di dunia. Nah, dibilangnya hanya membela anak selamatlah, jangan lepas salawat. Salawat dan jangan dilepas. Apalagi sudah bawa Allah, jangan lagi dilepas salawat. Setiap salawat di amanat yang paling tidak menggembirakan yang dibaca. Punya kau membaca sehari 500 untuk benar yang terabada yang bahagia. Kadang akhir selamanya. Yang bahagia di dunia, bahagia di barzah, dan yang bahagia di akhirat surga. Berapa salawat? 500 di sehari. Salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu bila dia baca lagi, pulang kali foto. Apalagi kan nanti tiga tasbihnya. Di malaikat mengulinya, pembinanya hanya 200-500 dari temannya dia baca salawat. Jadi ujian karena kita tadi membaca salawat, karena salawat kesenangan Tuhan. Bila ikan hendak mendapatkan cintanya Allah, maka banyak yang membaca salawat itu jalur cepat dan mendapatkan cintanya Allah, cintai Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kalimat ana, jadi sobat zakarani aku sedang bersama siapa dan mengingatku. Ingat kita bahwasanya segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala juga. Jangankan tadi kuburan diriku sendiri adalah milik Allah Ta'ala. Lalu ujar Sidin, adab yang kedua, bilanya kita tuh hendak pada melawan Tuhan bersegera mengikuti perintahnya. Tuhan tuh sayang lawan kita. Tiap hari kita ini dipanggil Tuhan, kalimatnya lembut, dan Allah memanggil. Coba Allah panggil, hayya as-salat. Kalau diartikan, marilah sembahyang. Tapi kalau kita dalami kalimatnya itu, hayya as-salat, ujar Tuhan, wahai hambaku, aku rindu denganmu, marilah kamu hadapku, wahai hamba. Datanglah, wahai hambaku,
kau memerlukan, kau mintalah kepada aku kasih. Jadi Tuhan itu menyuruh datang itu menyuruh minta-minta lawan Siti. Ya kan bantah. Udhuni astajib lakum. Jika minta ku beri Tuhan, mintalah dengan aku wahai hamba. Tuhan kita tuh menyuruh meminta-minta lawan Siti. Panggilan Tuhan itu bukan untuk Siti, enggak, untuk diri kita seorang. Karena Allah Ta'ala itu sugih benar. Kayak apa sugihnya Allah Ta'ala? Kalau umpamakan kayak itu lah, paham mana sugihnya Allah Ta'ala. Itu banyak siapa yang pernah ke lautan. Sungai tanah lautan. Lautan itu yang dilupakan. Jadi jipit sebuting yang angkat. Ada kalau titik, satu titik itu dibagi sedunia dan manusia. Nah di lautan banyak itu kekayaan Tuhan. Kayak apa sugihnya Tuhan kita. Yang satu titik itu yang direbutakan manusia sedunia. Yang satu titik itu ada yang orang terkaya sedunia, ada yang terkaya se-Indonesia, ada yang terkaya se-Kalimantan Selatan. Ada satu titik. Halahan lagi lautan lagi. Tuhan itu maha kaya. Nah buktinya Tuhan maha kaya. Bila dia masuk surga, Allah menjulur pembinian 12.100 per satu orang laki-laki. 12.100. 12.100. Bisa berarti kamu besok. Maka di surga itu pernah Allah kuatakan bahwa ahli surga ini itu kekuatannya 100 kali kekuatan ahli dunia. Kayak apa 100 kali ahli dunia. Anggap sama lama itu yang kita kawasan kali di situ sama 100 kali sama lama. 100 sikong sudah ada kawas tergilir 12.000. Saking sugihnya tuh. Di satu rumah aja tadi ya. Satu rumah di surga itu rumah paling halusnya. Bila pian masuk satu rumah itu pintu masuknya itu arba'in bentuk 40 lawan masuknya. Setiap rumah punya kamar itu 70 ghurfah, 70 kamar. Setiap kamar itu satu ranjang. Dan batu di sampingnya 70 meja makan. Setiap meja makan 70 makanan. Kayak apa? Kayak Tuhan kita. Sugihnya. Cuma di dunia ini syaratnya harus umpat titah Tuhan. Umpat titah Allah. Nah di sini makanya adabnya bersegera mengikuti perintah Allah. Bersegera itu maksudnya bukannya ada perintah itu kita bersegera sebelum perintah datang kita bersegera. Kan pernah namanya ada tayangan segera tayangnya. Itu ada malam itu ada tayangan 3 hari yang tayang. Nah sama ini bersegera perintah apa? Ini belum lagi ajan kan siang dan itu Allah ketujuh paling ketujuh Tuhan. Pian belum lagi ajan pian sudah siap. Buah itulah. Artinya apa? Kita menunggu perintah Allah. Ujas hidup itu adabnya. Sekali barang kita menggawe Tuhan, nang beradab lawan Allah, nang memberi makan Allah, memberi minum Allah, memberi penglihatan Allah, memberi nafas Allah, memberi rumah Allah, kendaraan Allah, memberi bini kita Allah, memberi anak kita Allah. Allah amahiyau kita. Yang bersegera kita kan, bersegera menyiapkan
diri sudah anak ke masjid, para sudah waktunya, dan anak ke masjid siap tadi. Jadi baju anak ke masjid yang sudah diatur anak pulang dan kau pakai ditambah ke masjid, tapi guling, dan jangan pakai guling di bawah masjid, tapi yang berat-berat, tapi yang guling. Karena kita itu macam-macam kata mulai ini. Kenapa kami nak kena anak kita? Lainnya anak menghadap Allah Ta'ala. Nah, tapi anak menghadap Tuhan. Nah, lalu pahalanya bila pian tadi ini misalnya sembahyang. Barang siapa tadinya menyiapkan dirinya sebelum azan dikumandangkan setiap dengan perintah Tuhan, dia bersegera, maka bila dia mati kuburnya itu bercahaya kayak matahari menyinari bumi. Itu bersegera. Bila biar di situ aja lalu biar bergerak itu namanya bulan menyinari bumi. Bila biar kita lewat hendak habis waktunya hanya sebagian tunan kayak bintang menyinari bumi. Bila kita ada tergawi yang ada salah. Jadi makanya sembahyang sebenarnya adalah hati kita juga bersegera dengan mengikuti perintahnya, karena perintahnya pada hakikatnya panggilan Tuhan itu juga bacaan panggilan salat. Nah, jadi ada yang kedua bulan panggilan haji namanya atau umrah. Nabi langsung mengucap labbaik Allahumma labbaik ya Allah, mohon datang memenuhi panggilanmu ya Allah, pun ya Allah, mohon datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, mohon datang ya Allah, tidak ada sekutu bagi dirinya hamda wa ni'mata laka wal mulk, segala pujian dan nikmat itu darimu ya Allah, milikmu ya Allah. Hanya ketika orang haji itu berumrah mahnya orang baik, karena Tuhan memanggil kita panggilan. Jadi wah ini banyak yang begini terhadap kalau pian telah berumrah dan telah surakan tamuran naik pesawat Bombay aja orang India itu 5 juta aja tiket, tapi sehingga di Bombay transit pulang beli 10 aja. Nama Lionel 6.700.000, bila sampaan anggaran 7.600.000, udah beli 15 juta. Tapi pesawat jangan pakai lotok, nggak pesawat ya. Caranya kita bisa tuh kayak kita beberapa kamar itu kan. Kayak ke Jakarta tuh kayak gitu ya, karena bisa kita urus itu amalan pulang selatan. Ini boleh pulang selatan. Nah, karena di situ menyewa hotel itu jangan mewah. Hotelnya gada-gada lah, di antara dua hotel ada gang, nah masuk gang terus. Ada di hotel di Bunjul ada 60 hoya, sama lama 60 hoya atau kali apa? 240 sama lama. Itu sakamat itu adalah 6 jamnya. Jadi mau dua lagi bini apa takkan anaknya? Kalau bahkan sekalian membakawan orang lagi bini berantem anak orang bagi tiga dua yang sama. Itu begentongan kain ihram nanti tidak bergerak kain ihram dijenguk kawan-kawan bisa menjenguk dari makan tuh banyak terkejut ya gitu. Ada kawanan semalam tolakan mandiri, jadi habisnya 18 juta saya keluar. Tolak mandiri maksudnya tolak
Ya ada parkotnya yang di dalam, di dalam. Dan bila ada mobil kenal, kiri kanan ada gang masuknya, silahkan. Tapi banyak sih, orang kita aja orang Madura namanya. Madura ini dipadakan Cinanya, Cinanya Indonesia, ya Madura di mana ada kak Madura ini. Cina ini kalah dengan Madura. Cina ada kalah. Madura itu satu langkah maju pada Cina. Mungkin pada lihat itu Cina ada salah langkah itu Madura berjualan di gitu. Nah, jadi kita maju salah langkah pada toko Cina. Saking sini itu hebatnya teman dari tempat. Kita orang Banjar kan dua ini tadi makanya ingat toko Cina sih. Di Cina yang puncak kita lah. Kita mintanya Para kita ini tidak disakiti orang lain, tapi hilang sandal Cinanya kayak gitu. Memberes tuh halus gitu nih. Ada banyak. Nah lalu presiden panggilan kita ketika itu panggilan kematian ternaik. Maka bila panggilan mati itu sopan jadi kita. Karena kau berpulik-pulik lagi. Inilah persiapan yang harus kita ya. Guru jadi kubur tuh dingin, dingin. Pakai selimut. Yang di rumahnya berdinding dingin, berarti tanah panas itu. Apa selimutnya? Nah, sudah tahu namanya selimut di kubur. Sudah tahu? Belum? Nah sampai dah kena nego kena orang pada akan selimut di dalam kubur. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat awak, kabul hajat. Dan mudah-mudahan kita pada tenang hadir di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita dalam beramal ibadah dan kita selamat dunia, selamat akhirat dan keramat Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Suratul ladzina alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafiina wa zakhna wa barakatina wa maulana Muhammadin amin ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa rahatan ba'da al-maut wa nahwana min syafa'ati wa hamdatan min nar al-azab. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma na'udzu عذاب القبور ومن عذاب النار ومن فتنة الحيوانات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.